Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa, yang Dia mengumpulkan kita karena ketakwaan dan petunjuknya. Antum semua hadir di tempat ini menyisihkan sedikit harta, menyisihkan sedikit waktu untuk menuntut ilmu. Karena sejatinya ilmulah yang mengangkat derajat hamba. Kalau bicara harta, kita tahu Qarun termasuk orang yang paling banyak hartanya. Tapi ternyata harta yang dimiliki Qarun mengantarkannya ke dalam lapisan bumi yang paling dalam. Kalau bicara kekuasaan yang dikira bisa mengangkat derajat seseorang, kita tahu Fir'aun. Dengan kekuasaannya Allah tenggelamkan dia beserta bala tentaranya. Tapi dengan ilmu Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ikhlas karenanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana mohon maaf ana pakai jaket karena ana kurang sehat. Ana paling takut sama kipas angin. Nah, nggak apa-apa, aman bang. Maka jangan dikira ustadznya ada apa pakai jaket lainnya, buka jaket. Subhanallah jamaah. Kadangkala kita ini perlu dihapuskan dosa-dosanya bukan dengan istighfar, tapi dengan musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena kurangnya istighfar kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Semua siap menikah. Ini semua belum nikah semua kan? Nah, kalau ada yang menikah kayaknya bahaya. Dia mau belajar ta'aruf untuk yang kedua, khitbah untuk yang kedua. Tapi sejatinya boleh dalam agama ini. Baik, di surah Az-Zukhruf ayat 70, di potongan surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Antum, kata Allah, kalian, wa azwajukum tuhbarun, kalian bersama pasangan-pasangan kalian dalam kondisi yang penuh kegembiraan di dalam surga sana. Haibati fillah. Jadi kalau Allah memerintahkan suami masuk surga bersama istrinya, tentunya itu dimulai dengan awal batu yang diletakkan dalam membangun rumah tangga tersebut. Bisakah kita masuk surga bersama keluarga kita? Mungkinkah kita termasuk yang akan dikatakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun? Kalau ternyata dalam
proses mencari pasangan hidup, standar yang kita pakai tidak baik. Maka memilih pasangan hidup ini bermula dari ta'aruf, kemudian nanti melalui proses khitbah, dan berakhir dengan pernikahan, tidak berakhir dengan perceraian. Kalau melihat kebanyakan orang menikah itu atau memilih pasangan hidup macam-macam. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga, mereka menyebutkan ada yang memilih pasangan hidup itu dengan prinsip saling menyempurnakan. Jadi suami ini tahu dengan kekurangan dirinya. Dia berpikir, anak ini nggak bisa ngaji, Ustaz. Anak kepingin milih istri yang pinter ngaji, supaya istri anak bisa ngajarin anak dan ngajarin anak-anak anak. Jadi dari sejak awal dia punya prinsip, anak mau menyempurnakan diri anak kurang. Anak terus terang anak nggak paham agama. Akhirnya dia mencari seorang wanita yang paham agama. Ada yang tahu dengan kekurangannya tapi dari sisi dunia. Kekurangannya apa? Anak ini mafi fulus, Ustaz. Anak mau cari istri yang paling nggak bisa menyempurnakan kekurangan ekonomi anak. Jadi dia memang zakallah, syukran. Dia memang mencari seorang pasangan hidup untuk menyempurnakan kekurangannya. Bahkan tidak sedikit kita mendengar orang menikah untuk memperbaiki keturunan. Anak ini wis ireng, Ustaz ya. Anak mau cari ya yang putih-putih lah, paling nggak anaknya bisa putih. Ada nggak yang kayak gitu jemaah? Ada. Ini berdasarkan riset disebutkan ada yang memang menikah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya. Baik dalam sisi agama, baik dalam sisi materi, atau dalam sisi fisik dan rupa. Dia melakukan itu. Ada yang menikah dengan, subhanallah, orang dari luar Indonesia. Dengan harapan tadi, menyempurnakan. Yang kedua, ada prinsip mencari pasangan hidup yang ada kemiripan dengan dirinya. Jadi dia cari yang mirip dari sisi agama, dari sisi keilmuan. Ana mau cari, Ustaz, Ana kan umpamanya doktor, Ana mau cari istri paling enggak yang dokter juga lah. Ada yang mungkin mengatakan Ana ini kan ningrat, Ustaz. Darah Ana biru, nggak sama seperti kebanyakan orang, Ustaz. Ana mau cari yang darahnya biru juga. Mencari yang selevel sama dia. Ada yang mengatakan Ana wong Jawa, mau cari pasangan hidup orang Jawa juga. Makanya tuh sering dengar ada orang dari luar pulau nggak mau menikah sama orang Jawa. Atau keluarganya, enggak, ibu nggak mau kau dapat orang Jawa, ibu kepingin engkau dapat orang mama yang dari Padang, ingin dapat orang Padang juga. Yang Sulawesi, Bugis ingin orang Sulawesi juga. Jadi memang prinsip itu ada dan tidak bisa dipungkirin gitu. Prinsip yang ketiga, prinsip psikologi. Dia mau cari istri yang ada kemiripan dengan orang tuanya, dengan ibunya. Dari sisi sifatnya, dari sisi ya pokoknya anak kepingin yang kayak ibu anak lah. Sehingga sebagian orang mencari istri yang keibu-ibuan. Dia nggak suka dengan perempuan yang ya menurut dia terlalu kekanak-kanakan. Dia mau cari yang punya sifat keibuan, yang bisa ngemong dia.
Bahkan sebagian sahabat Nabi itu menikah dengan janda. Tahu Jabir bin Abdullah? Ketika ayahnya meninggal dunia dalam perang Uhud, Jabir menikah. Ditanya sama Nabi SAW, engkau menikah Jabir? Iya Rasulullah SAW. Gadis apa janda? Bal thayyib ya Rasulullah, janda wahai Rasulullah SAW. Jabir ini perjaka, nikah sama janda. Siapa di sini perjaka yang mau nikah sama janda? Mungkin ada siapa. Ana nggak suka Ustaz, ana cari yang keibu-ibuan. Kata Jabir, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku meninggal dunia, dia ninggalkan saudariku jumlahnya 9 orang. Kalau aku nikah dengan gadis, akhirnya siapa yang membantuku ngurusin adik-adikku? Jadi memang dia ada tujuan menikah itu. Jadi sejak awal aku cari istri yang bisa bantuin, yang ya seperti ibu lah, paling nggak bisa ngurusin adik-adikku. Kemudian ada prinsip penggo, ngepek tonggo. Prinsipnya ndaklah anak nggak mau jauh-jauh lah. Anak mau cari istri yang ke rumahnya cukup naik becak. Ada. Dan kita melihat ada orang nikah sama tetangganya, cuma jarak 3 rumah, 5 rumah, 1 kampung, 1 kota. Dan kalau dilihat prinsip penggo ini, sebenarnya di masa lalu itu lebih banyak pernikahan yang penggo. Jadi orang Madinah nikahnya dengan ya orang Madinah sana gitu loh. Bukan Madinah nikah sama orang Mekah, terlalu jauh. Tapi ada. Namun kebanyakan mereka menikah satu kampung. Sekarang dengan adanya medsos ini, menikah antar pulau. Ketemunya di mana? Ketemunya di medsos. Di sana ta'aruf dia. Bahkan ada orang jauh telepon ana, Ustadz, ana mau tanya tentang seorang lelaki yang rumahnya dekat rumahnya Ustadz. Ana tanya, anti di mana? Ana dari Bekasi Ustadz. Jember Bekasi. Anti tahu dari mana sama laki itu? Subhanallah. Ya lewat medsos Ustadz. Apalagi sekarang ada biro jodoh yang dibikin oleh beberapa ustadz ya, sehingga memudahkan untuk ta'aruf. Tapi ada orang tua yang mungkin mengatakan, nak, ibu minta engkau menikah dengan orang dekat, tidak dengan orang jauh. Kenapa? Ada banyak pertimbangan. Pertimbangan biaya. Kalau calon istrinya itu luar pulau, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada yang prinsip yang terakhir nih jamaah, prinsip fisik, kecantikan atau ketampanan. Dan kebanyakan lelaki sampai disebutkan hampir 80% berdasarkan riset ini, itu milih penampilan. Tidak milih tempat, tidak milih urusan fulus. Yang dia lihat yang penting wajahnya cantik. Kalau yang perempuan mungkin cari yang tampan. Antum bisa lihat wajah antum ini beda-beda jemaah. Ada yang lonjong, ada yang bundar, ada yang kotak, ada yang putih, ada yang coklat, macam-macam. Tapi subhanallah semua ada pasarannya. Jadi antum itu jangan takut. Ketika antum merasa kurang tampan, ada wanita yang kurang cantik. Jadi sesuailah jemaah, sesuai. Allah menciptakan kita ini subhanallah fi ahsani taqwim, dalam wujud dan rupa yang sempurna. Ini ada sebuah kejadian. Ada seorang lelaki
melamar seorang gadis. Dan subhanallah, lelaki ini dari keluarga yang sudah dikenal kebaikannya. Bahkan status sosialnya Masya Allah. Fulus jangan ditanya. Sampai penampilannya tampan sekali. Ngomongnya lembut. Subhanallah, itu perempuan gak mau. Keluarganya bingung. Akhirnya ditanya, kenapa engkau tolak? Ini laki-laki yang Masya Allah ini sudah. Artinya kalau orang lain diminta oleh pemuda seperti ini, langsung diterima. Ditanya sama ibunya gak jawab. Ditanya sama ayahnya yang gak jawab. Kakaknya yang gak jawab. Akhirnya dikirim psikiater jemaah. Pikirnya loro ini anak ini. Kenapa gitu loh. Kayaknya sakit. Akhirnya ditanya. Jawabannya perempuan ini mengatakan satu sebabnya. Terlalu lembut itu lelaki. Ana mikir dia itu seperti Ana sampai. Ana butuh lelaki yang jantan. Ana butuh laki-laki yang bisa melindungi Ana. Yang tegas. Subhanallah. Jadi kalau bicara tampan di sisi wanita itu menurut pandangan dia. Apa yang dia perlukan dalam kehidupan ini? Jadi dia perlu seorang lelaki yang gagah. Yang bisa menjadi tempat bersandar dia. Yang bisa memberikan solusi tatkala dia punya masalah. Yang bisa memberikan perhatian kepada dia. Bukan lelaki yang akhirnya mirip perempuan. Ya kita bisa melihat teman-teman kita. Ada yang gaya ngomongnya nampak sekali. Kalau dia kurang apa jemaah? Kurang jantan. Jadi jemaah, kalau bicara wanita, jelaslah. Antum insya Allah tahu bagaimana memilih seorang wanita. Ada lelaki yang melamar wanita kok kayaknya tomboy perempuan itu. Dia nggak mau. Ngomongnya kayak orang laki. Penampilannya seperti laki-laki. Pakai sepatu bot. Ada perempuan kayak gitu. Naik motor nggak mau motor Matic. Maunya pakai Ninja. Aduh bahaya ini jemaah. Jadi ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Kecantikan wanita itu di mana jemaah? Dirasa malu dia, sifat malu dia. Ketika dia kalau ditanya nunduk tersipu-sipu. Masya Allah. Ada sifat keibuan di diri dia. Rasul SAW ketika berbincang tentang lelaki cukup dua sifat. Apa? Akhlak dan agamanya. Akhlak lelaki itu ada di diri dia. Kalau bicara akhlak laki-laki, yang pertama adalah keberanian. Syaja'ah. Yang kedua adalah keadilan. Antum ini yang mau nikah, perlu ngoreksi. Antum ini orang yang pemberani enggak? Karena jangan sampai nanti di rumah ada tokek, suami minta tolong istri untuk bunuh tokek. Ada tokek. Engkau yang bunuh jadi. Gimana coba? Berani, adil, sabar. Ibnul Qayyim menggantikan sabar inam. Yang ketiga ini sebagian ulama tidak mengatakan sabar. Tapi mereka menyebutkan sifat dermawan. Sejatinya orang yang dermawan itu orang yang sabar melawan jiwanya untuk mengeluarkan duitnya. Yang keempat sifat yang harus ada pada diri seseorang baru dikatakan berakhlak mulia adalah al-iffah, menjaga kehormatan dirinya. 4 sifat ini harus ada.
Perempuan pun antum cari 4 hal ini pula. Ada wanita-wanita yang pemberani, Masya Allah. Apalagi kalau antum kerjanya sering keluar kota. Antum perlu wanita yang pemberani, yang bisa ditinggal sendirian di rumah. Ada perempuan yang gak bisa ditinggal sendiri, jemaah. Suaminya keluar kota, dia minta diantarkan ke rumahnya orang tuanya. Padahal sekolah anak-anaknya gimana? Akhirnya jadi jauh. Maka keberanian harus ada di calon istri antum. Siap untuk ditinggal sendirian. Yang kedua, istri antum juga harus adil, tidak melakukan kezaliman. Kalau ibu sudah zalim sama anak-anaknya, biasanya akan menimbulkan iri dan dengki di anak-anak kita. Ada ibu yang kalau sudah cinta sama salah satu anak, udah. Dia jor-joran dia kasih itu anaknya. Akhirnya yang lainnya jadi iri. Yang ketiga, cari istri yang penyabar. Yang keempat, yang menjaga kehormatan dirinya. Tapi sekarang kalau berbicara bagaimana ta'aruf. Ta'aruf ada 2 kalimat, jemaah. Ada ta'aruf, ada ta'aruf. Apa bedanya? Ta'aruf. Yang pertama pakai alif. Ta'ain, alif, ta'aruf. Panitia, mana panitianya? Tidak ada hadiah ini. Oh, Masya Allah. Di mana? On the way, ya siap. OTW ya hadiah jamaah. Nah, kayaknya hadiahnya masih di pabrik. Pabriknya Sabtu tutup jamaah. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang akan datang. Taib, ta'aruf pakai alif. Ta'aruf, roknya musyaddada. Ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Seperti yang Allah perintahkan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar kalian saling mengenal. Kalau ta'aruf itu mencari tahu. Gimana ketika antum dalam proses ta'aruf ini, ta'aruf. Mencari tahu tentang pasangan hidup antum. Yang kita tahu di negeri kita, kebanyakan orang melakukan ta'aruf dengan pacaran. Dalihnya apa? Ingin mencari tahu tentang kepribadian pasangan. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Tapi dalam agama kita nggak boleh. Tapi Ustaz, kalau nggak boleh kan harus ada solusinya Ustaz. Kita ingin tahu, jangan sampai kita menikahin wanita ternyata nggak cocok. Begitu pula seorang wanita. Ternyata suami anak ini na'udzubillah min dzalik Ustaz. Orangnya tidak seperti yang diceritakan. Anak ingin tahu secara langsung. Pacaran tertutup. Apa yang perlu dilakukan? Antum bisa ta'aruf. Yang pertama lewat tulisan. Jadi kalau sekarang itu ada pembagian, bukan pembagian, nulis CV. Biasanya kalau orang ditanya, Fulan seperti apa gitu, kasih tahu Fulan kayak gini, orang tuanya seperti ini, terus dia sebutkan tentang dirinya. Paling tidak dari CV ini antum tahu diri dia 50%. Masya Allah. Kok ada bapak-bapak? Mau nikah yang keberapa bapak? Masya Allah. Nah, fadhal. Nah, tadi disampaikan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Tapi paling tidak antum dengan CV yang dikirim itu,
Tahu 50%. Kalau dia nggak bohong. Kalau dia bohong selesai. Antum dibohongin jadi sama dia. Dan banyak kalau bicara nulis ini, ya Allah, siapa yang tidak bisa menulis A jadi B? Semua bisa. Proses yang kedua dengan ngobrol. Diperbolehkan ngobrol dengan calon yang hendak antum nikahin. Dengan catatan tidak ada kholwat. Dan pembicaraannya memang dalam perkara yang antum ingin ta'aruf tadi. Antum ingin cari tahu tentang beberapa perkara tersebut. Ini pun sama, 50% tadi. Bedanya ini pakai lisan, yang pertama pakai tulisan. Terus 50%-nya dari mana Ustaz? Supaya kita yakin. Di sini antum kirim intel. 50%-nya itu tugasnya intelijensi. Antum kirim intelijen. Siapa yang dikirim? Ya siapa lah. Antum punya kakak. Kak, tolong carikan tahu tentang fulana, Kak. Cari tahu lewat teman-temannya. Lewat sohib-sohibnya. Lewat tetangganya. Karena itu cuma 50%. Jadi kalau ada yang menikah hanya lewat CV kemudian cocok, ngobrol cocok, antum menikahin manusia separuh antum kenal. Separuhnya antum gak kenal. Maka yang 50% untuk menyempurnakan ini penting. Jangan hanya mengandalkan obrolan. Jangan hanya mengandalkan tulisan. Antum harus keluar tenaga, menyisihkan waktu, bahkan keluar uang untuk mencari tahu tentang fulan. Sebagian mengatakan, Ustadz, ini perempuan yang ana sedang cari tahu ini tempatnya jauh Ustadz. Ada yang di luar pulau. Ana sampaikan, antum perlu berangkat ke sana. Cari tahu dari sahib-sahib. Dia kerja di mana? Setelah obrolan itu kan tahu kerja di mana, tinggal di mana, sahib-sahibnya siapa. Ini antum tahu. Ini antum sudah punya modal untuk mencari tahu tentang dia. Namun kebanyakan orang tadi 80% yang ana sampaikan mereka cukup mengetahui secara fisik. Dikasih tahu, Mas, ini calonnya sampean ini kurang berbakti sama orang tuanya. Ya nggak apa-apa, insya Allah saya perbaikin. Karena sudah 80% dia sudah cocok gitu sama ini, sama wajahnya ini. Dikasih tahu ini calonnya sampean ini orangnya penakut ya. Kalau ada petir, dia itu langsung cari bantal, bukan tidur. Bantal ditaruh di kepalanya. Kan seharusnya kepala itu di atas bantal. Ini bantal di atas kepala. Penakut dia. Artinya ada sifat-sifat yang nggak apa-apa, insya Allah nanti anak perbaikin. Semuanya anak perbaikin. Karena dia sudah cocok dengan wajahnya. Terkadang yang seperti ini tidak lama. Baik. Kalau bicara tulisan, bicara obrolan, apa saja yang antum perlu tahu? Antum ngobrol dia itu tanya apa sih? Yang pertama, antum perlu menanyakan visi dan misi dia untuk masa depan. Visi dan misi ini perlu ditanyakan. Apa tujuan dia dalam kehidupan ini? Di dunia, antum tanya sama dia. Kenapa? Kalau visinya sudah jelas, antum tahu calon istri antum ini ternyata dia ingin menjadi wanita karir. Dari awal antum sudah tahu. Dia ingin bekerja, dia ingin ini, kelihatan sudah. Dari obrolan pertama antum tanya visi dan misinya. Anak ingin menjadi ini, anak ingin macam-macam lah mungkin yang dia inginkan. Antum sudah siap menerima dia seperti ini. Antum mau terima, antum mau putuskan, terserah antum.
Kembali kepada kesiapan antum. Sebagian orang mengatakan istrinya enggak, saya kalau menikah tetap saya akan bekerja, saya akan seperti ini seperti itu. Sebagian laki-laki yang mengatakan insya Allah nanti kalau sudah jadi istri bisa saya atur. Menurut dia. Setelah itu ternyata istri yang ngatur antum. Karena gaji dia lebih besar daripada gaji antum. Musyawarah. Ini anak-anak di rumah ini siapa yang ngurus? Kalau anti bekerja, anak bekerja. Kata istri, mas gajinya sampean piro mas? 5 juta, anak 15 juta mas. Jadi lebih baik yang kerja siapa? Anak apa antum? Kira-kira suaminya ngomong apa? Bener juga sih ya. Dia 15 juta. Jadi antum tanyakan. Perempuan juga seperti itu. Perlu bertanya kepada suaminya. Dia itu ambisinya apa? Ada yang ambisinya jabatan. Aku ingin menjadi ini, menjadi ini, menjadi itu. Yang akhirnya keluarga kadangkala jadi nomor 2. Ambisinya dunia. Jarang ketemu dengan keluarga. Kemudian antum juga bisa melihat dia itu termasuk orang yang senantiasa melihat ke masa lalu. Atau senantiasa melihat ke masa depan saja. Atau ada orang yang memandang 3 dimensi kehidupan ini. Dia mengambil pelajaran dari masa lalu dia. Saya ini terus terang baru hijrah. Ada yang seperti itu. Saya ingin ke depan nanti. Ya saya bisa hafal Quran. Atau dia belum bisa baca Quran. Anak punya target, dia 2 tahun ini anak sudah hafal juz amma. Masya Allah. Istri pun tanya seperti itu. Jadi ada yang memandang kehidupan ini 3 dimensi tadi. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua yang perlu antum tanyakan kepada pasangan hidup antum. Atau calon. Bagaimana pandanganmu tentang maksud dari pernikahan? Apa sih nikah itu? Ini pertanyaan yang penting. Ada laki-laki yang berpikir nikah itu hanya untuk menyalurkan nafsu seksual. Sehingga dia bisa bosan dengan satu istri, dia ganti istri. Yang lainnya dalam benaknya kelihatan sekali. Dia ini orangnya cuma untuk nafsu. Kemudian ada wanita yang menikah hanya untuk anak. Kenapa untuk menikah? Ya anak kepingin punya anak, ya kepingin menjadi ibu. Dan subhanallah diceritakan ada seorang wanita yang pandangan dia tentang pernikahan adalah anak, Allah nggak kasih anak dia. Sehingga bertahun-tahun ribut terus sama suaminya. Apa yang dia bicarakan? Ini gimana kita sampai saat ini belum punya anak ini? Ayo kita berangkat ke Singapura, kemana, macam-macam. Karena dalam benak dia hanya anak. Ada sebagian yang berpikir nikah itu jalan-jalan ya. Ada temennya, ini selama ini kan jomblo ya. Kalau kemana-mana sendirian, anak ingin setelah menikah itu ada yang dampingin. Hanya itu. Dan ini terjadi di dunia barat ya. Sehingga sebagian mereka gak mau punya anak. Gak mau punya anak. Enggak lah, jadi sekedar status sosial aja yang penting kita punya. Sudah menjadi suami istri. Pokoknya kalau ke pasar ada yang dampingin, kalau makan ada yang dampingin, hanya itu saja. Antum perlu tanya sama calon antum. Pandangan antum, urgensi dari pernikahan itu apa sih? Kalau dia orang yang sudah belajar, insya Allah pemahamannya benar. Dia akan mengatakan ya, yang pertama pernikahan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bicara syariat. Menikah ini untuk menyempurnakan agama.
Yang ketiga, menikah ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia mau tidak maulah nikah itu salah satu tujuannya untuk punya anak. Itu salah satu tujuan. Sehingga kalau nggak punya anak nggak apa-apa. Ada orang yang sampai meninggal dunia nggak punya anak, jemaah. Antum lihat Aisyah radhiyallahu taala sampai mati Nabi Muhammad SAW. Sampai mati Aisyah nggak punya anak. Tapi itu tidak jadi masalah sehingga harus bercerai. Maka pemahaman tentang pernikahan ini perlu antum korek dari pasangan hidup antum. Yang perempuan juga seperti itu. Sehingga ya harapannya kalau satu tidak didapat bisa mendapatkan yang lainnya. Menjaga kehormatan dirinya. Ada seorang suami mengatakan, aku mau nikah karena ingin damai hidupku. Harapan aku kalau pulang ke rumah itu aku bisa masuk ke surga, mendapatkan istri yang menyambut kehadiranku. Pertanyaan yang ketiga, tanya, sifat-sifat apa yang engkau sukai dari pasanganmu? Sifat-sifat apa aja? Jadi antum sudah tahu. Ketika dia nyebutkan aku tuh suka pasangan hidup yang umpamanya yang suka jalan-jalan, yang suka kulineran, yang suka apa lagi? Yang lebih sering di rumah. Dia inginkan pasangan hidup, sampai perempuan nih, katakan sama antum, aku ingin suami yang tidak kerja di luar kota, yang suka ngajak jalan-jalan, macam-macam dia sebutkan. Antum bisa tahu, oh kayaknya nggak pas sama Ana. Ana seorang pelaut. Nah, pelaut itu 6 bulan kadang-kadang jemaah. Jadi antum jangan maksa gitu loh. Ketika antum tahu perempuan ini nggak suka dengan suami yang suka safar, maka antum sudah tahu diri, jangan paksakan diri. Ketika antum memaksakan diri menikah dengan dia, akhirnya akan sering berantem, cekcok, gara-gara masalah yang antum sudah tahu sebelum nikah. Tapi antum memaksakan diri. Umpamanya ana suka suami yang ya tiap bulan kasih hadiah emas 0,5 kilo, antum melihat tuh udah iso. Maka tolong antum tanya. Kemudian wanita juga tanya, sama suami ini apa sih yang disukain suami dari wanita? Dia katakan, aku suka wanita yang manja. Aku suka perempuan yang ya kalau ngomong itu lembut ya. Aku suka wanita itu yang di dalam rumah, yang gak keluar rumah, yang kalau aku pulang dia selalu ada di rumah. Perempuan ini tahu juga, paham, oh kayaknya gak pas buat aku. Karena aku guru TK. Aku tiap pagi berangkat kerja ngajar TK. Kecuali disampaikan, gimana kalau perempuan ini mengatakan dia tahu kekurangan dari diri, gimana kalau calonmu itu sebagai guru di TK yang tiap pagi dia berangkat kerja tapi pulang sebelum zuhur sudah ada di rumah gitu loh. Gimana menurutmu? Di sini lelaki akan mengatakan kalau sekedar itu insya Allah nggak ada masalah. Yang penting ketika aku pulang kerja dia sudah ada di rumah. Ada lelaki yang seperti itu. Ini perlu diobrolkan. Tanya. Masalah makanan juga tanya. Engkau yang kau sukain apa sih? Dari makanan namanya. Aku itu paling gak suka sama ikan asin. Istrinya suka sama ikan asin. Ada orang-orang yang kalau nyium bau ikan asin itu mah digoreng ya, itu dia mau muntah atau macam-macam. Istri udah tahu, oh berarti aku suka ikan asin. Aku harus tahu diri. Kalau masak ikan asin ketika suami tidak di rumah.
Ada yang seperti itu. Taib. Pertanyaan yang keempat. Ini perlu ditanyakan, menurutmu punya anak di awal pernikahan itu menjadi satu kelaziman atau bisa ditunda? Itu bisa menjadi pertanyaan. Karena banyak orang tua yang menekan anaknya untuk segera punya anak. Belum hamil, biasanya ditanya gitu kan. Sudah berapa bulan menikah, ditanya, wis isi? Dorong. Iya, ada yang seperti itu. Ini perlu dibicarakan. Supaya jangan sampai awal-awal pernikahan sudah ribut terus. Sang suami mengatakan kepada istrinya, Dek, kayaknya kita memang belum dikasih. Ayolah mas, kita ke dokter mas. Ini itu. Kadang-kadang ada tuntutan dari pihak istri atau keluarga istri. Supaya kita tahu siapa yang bermasalah. Antum apa ana? Waduh. Sudah, ada orang-orang sudah. Kalau memang belum dikasih anak. Ada yang baru dikasih anak setelah menikah 3 tahun. Sehingga dari awal pernikahan walaupun belum hamil. Mereka akan aman pernikahannya. Mereka berpikir ya memang mungkin belum waktunya punya anak. Kemudian masalah kapan punya anak itu masalah Allah Azza wa Jalla. Memang kita manusia bisa berencana. Contohnya ada suami yang mengatakan anak kayaknya awal tahun gak kepingin punya anak. Kenapa? Karena anak sedang kerja atau sedang kuliah atau istrinya juga sedang ada sesuatu yang membuat dia tidak ingin punya anak di awal tahun. Mau nggak engkau dengan seperti itu? Kalau mau silahkan dilanjutkan. Ini sesuai dengan kesepakatan di antara mereka berdua. Pertanyaan kelima. Bicara kesehatan. Ini perlu ditanyakan. Apa biasanya riwayat penyakit. Nah, itu perlu ditanyakan juga. Riwayat penyakit, mungkin ada kekurangan dari sisi fisik. Subhanallah jamaah. Orang itu nggak tahu bagaimana kondisi tubuh anak. Mungkin di punggung anak ini ada tompel yang hitam ya. Kan ada orang yang tanda lahir katanya. Itu ada. Perempuan juga ada seperti itu. Jadi kalau memang ada aib, ada riwayat penyakit yang perlu disampaikan, sampaikan. Jangan sampai terjadi pernikahan kemudian ada kecurangan di sini. Ada penipuan. Umpamanya wanita mengatakan anak ini kena asma. Punya riwayat asma. Mungkin punya riwayat apa, mungkin dia punya kanker atau apa. Dia harus ceritakan. Ketika diceritakan, kemudian dia menerima, selesai alhamdulillah. Insya Allah itu tidak akan jadi permasalahan dalam perjalanan pernikahan antum. Karena semuanya sudah saling tahu. Ini yang perlu ditanyakan atau ditulis. Yang keenam, yang perlu ditanyakan juga, engkau orangnya suka bergaul enggak? Ada orang yang sifatnya intiwai, tertutup jemaah, enggak suka ngomong. Ada orang yang kebablasan. Temennya terlalu banyak. Sampai istrinya ngeluh. Dari awal harus tahu, anak ini subhanallah, anak ini rumah anak selalu rame sama teman-teman anak. Bahkan sebagian orang ba'dal isya itu ngobrol sama temennya baru pulang. Atau temennya baru pulang jam 10 malam.
ini ada. Jadi antum perlu tanyakan. Dia orang yang suka bergaul, banyak temannya, sebagian banyak temannya, tapi tidak bisa menjadikan istrinya salah satu temannya. Dia punya pandangan istri itu kayak tadi, hanya untuk melampiaskan nafsunya saja. Dari awal antum sudah tahu, ini orang suka bergaul, tapi tujuannya dia hanya untuk bersenang-senang sama istrinya, adapun ngobrol sama teman-temannya. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngobrol dengan para sahabatnya, sama istrinya juga ngobrol Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dengan haknya. Mungkin pekan lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Fadlan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Maka antum perlu tanya, dia ini tipikal lelaki atau wanita yang seperti apa? Supaya antum juga nerima dia. Ada perempuan yang ngambekan, sedikit masalah ngambek, gak mau ngomong sama siapa-siapa. Ingat, ini 50%. Antum perlu mengetahui, mengecek kebenaran informasi ini lewat intel tadi yang kita bicarakan. Type yang ketujuh, tanya tentang hubungan dia sama orang tuanya. Hubungan dia sama saudara-saudaranya, sama kerabatnya. Karena pernikahan ini bukan hanya antara antum sama perempuan itu, tapi menggabungkan dua keluarga. Seorang suami gak mungkin dia akan hidup hanya berduaan di rumah itu bersama istrinya saja. Apabila hubungan suami sama orang tuanya baik, hubungan istri sama orang tuanya baik, insya Allah akan tergabungkan dua keluarga yang baik. Tapi kalau ternyata hubungan suami sama orang tuanya, anak kemarin ada seorang perempuan yang telepon, dia mengatakan, Ustaz, anak punya masalah keluarga, anak punya kakak ini dari dulu masalahnya sih. Sejak menikah, kakak itu lebih peduli sama istrinya daripada sama orang tua. Nggak peduli sama orang tua. Akhirnya sekarang ayah meninggal dunia, kita mau bagi warisan. Ibu nggak ingin ngasih kakak seperti itu. Karena apa? Karena hubungannya buruk. Maka hendaklah antum menanyakan gimana hubungan dia sama kakak beradiknya. Oh, kita selalu berantem ya, anak punya kakak ini ya suka hasut macam-macam. Ada yang seperti itu. Dalam rumah itu antum bisa lihat ada kekacauan dalam rumah itu. Ini perlu antum tanyakan. Dan nanti perlu dicari tahu kebenarannya. Yang kedelapan, tanyakan dia, engkau menghabiskan waktu kosongmu untuk apa? Apa yang dia gunakan? Biasanya waktu kosong itu digunakan untuk dihabiskan dengan hobi, dengan kesukaan. Ada yang waktu kosongnya main game. Antum bisa lihat, ada orang bisa pegang HP sampai habis baterainya, pakai power bank sampai habis power banknya, beli kabel charger 3 meter supaya dia bisa terus pegang itu HP. Antum tanya. Mamanya ada, anak biasanya waktu kosong anak gunakan untuk baca buku, dengarkan kajian di YouTube umpamanya. Atau anak biasanya kalau waktu luang habis asar tuh main bola. Ada yang main futsal. Ahad pagi anak biasanya main futsal, umpamanya seperti itu. Sehingga antum sudah tahu kemana arahnya dia.
ada waktu kosong dihabiskan untuk hal-hal yang positif. Ada yang negatif. Kalau bicara positif tentunya untuk agama yang lebih utama. Ketika orang menyibukkan diri di waktu kosong itu dengan istighfar umpamanya. Tanya antum kerja sampai jam berapa? Ana kerja sampai jam 4. Habis gitu ngapain? Biasanya ana nggak pulang ke rumah. Kemana? Ke tempat sohib-sohib. Baru pulang ke rumah umpamanya jam 7 malam, jam 9 malam. Kenapa ya? Karena belum punya istri. Dia ngomong seperti itu. Bisa jadi punya istri tetap seperti itu. Pulangnya tetap jam 7 malam. Padahal jam 4 sudah pulang. Karena apa? Karena ada hobi dia di sana. Ada kesukaan dia. Dan yang terpenting tadi, bagaimana dia mengisi waktu dengan ketakwaannya. Yang ke-9 yang antum tanyakan sama dia tentang aktivitas dia. Aktivitas sifatnya sosial, sifatnya dakwah. Tanya, engkau punya nggak aktivitas yang sifatnya membantu orang lain atau menjadi panitia kajian atau apalah, kita nggak tahu. Kita tanya sama dia. Ada laki-laki yang Masya Allah sama sekali tidak punya aktivitas yang bermanfaat untuk dakwah, untuk kebaikan umat. Aktivitas dia hanya untuk cari duit. Semuanya ukurannya adalah fulus. Dia pagi kerja sampai jam 4, habis gitu punya aktivitas, kerja lagi sampingan. Terus seperti itu. Maka antum perlu ta'aruf sama dia dalam bab ini. Masalah, antum punya nggak kegiatan dakwah, kegiatan agama, keagamaan atau sosial? Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, mamanya dia tergabung dalam di Jember itu, mamanya ada, atau masih berjalan apa enggak, ada S3 sedekah 1.000 sehari. Itu perempuan-perempuan biasanya kalau duitnya ngumpul hari Jumat, dia ke rumahnya janda-janda. Ada kepedulian dia di sana. Ini tidak menghasilkan duit, mengeluarkan duit, mengeluarkan energi dan menghabiskan waktu. Tapi menunjukkan kalau pasangan hidup antum ini siap untuk membantu antum menjalani kehidupan ini. Ada wanita-wanita yang Masya Allah, suaminya miskin. Dia berusaha untuk membuat sesuatu membantu suaminya. Dia tidak minta lebih. Bahkan dia lebih suka berbagi. Dia lebih suka tangannya di atas daripada tangannya di bawah. Ini perlu ditanyakan kegiatan dia. Pertanyaan ke-10. Tanyakan kepada dia, gimana kalau orang tua kita ikut campur dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan sensitif sekali jemaah. Tapi perlu ditanyakan. Gimana menurut? Nanti kita akan bicara di season kedua tentang manajemen konflik. Ini perlu ditanya. Ada perempuan yang memang kalau ada apa-apa selalu cerita sama ibunya. Ada lelaki-laki yang mengatakan, ya ana apapun yang terjadi biasanya ana cerita sama ibu ana untuk minta solusi. Baik. Setelah itu beberapa pertanyaan saja, antum bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang mungkin buat antum penting untuk ditanyakan. Mamanya mau tanya berapa gajinya, boleh nggak? Boleh. Seorang wanita tanya mamanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu yang dibicarakan dalam urusan pernikahan ini adalah kewajiban memberikan nafkah. Yang menikah itu yang memiliki kemampuan. Seorang wanita, anak kepingin tahu, dia mampu nggak kasih nafkah anak?
Kalau ternyata dia mengatakan ana masih hidup bersama orang tua, ana mahasiswa, terus gimana engkau akan kasih nafkah? Ini perlu ditanyakan. Dia kata enggak, ana alhamdulillah, ana ya walaupun masih mahasiswa, ana sudah punya toko 8. Oh ya lain lagi lah. Mahasiswa itu status dia di dunia perkuliahan, tapi secara fulus dia Masya Allah. Jadi bukan untuk bicara kekayaan, enggak, tapi kemampuan untuk memberikan nafkah. Tapi kadangkala ini juga nggak perlu ditanyakan. Kalau sudah anti atau ukhti udah tahu suaminya bekerja dan dilihat sudah mulai mapan, pakai mobil, pakai motor, ternyata semuanya kredit. Pertanyaan lain mungkin yang ditanyakan, kalau kita udah menikah kita tinggal di mana nantinya? Itu juga perlu ditanyakan. Mau tinggal di mana? Jadi seorang laki-laki perlu nyampaikan, ana terus terang ana mau tinggal sama orang tua ana karena ibu ana sendirian. Perempuan juga bisa minta, ana anak tunggal, bapak ana sudah meninggal, ibu ana janda. Kalau ana menikah, ana akan tetap tinggal di rumah ini. Engkau siap nggak menerima konsekuensi itu? Masya Allah. Udah selesai jamaah. Taib itu ta'aruf ya, atau ta'aruf tadi kita sampaikan. Kemudian bagaimana prosesi khitbah? Antum sudah kenal, pertanyaan-pertanyaan itu antum sudah tahu. Bisa jadi antum nggak tanya. Antum sudah tahu dari informasi yang akurat yang sampai kepada antum. Insya Allah anda sudah siap dengan perempuan ini. Cuma ana sampaikan tadi memang ada beberapa tulisan para ustadz yang berkaitan dengan apa yang perlu ditanyakan. Maka ana sampaikan tadi beberapa yang bisa ditanyakan. Ketika ana menikah sama istri ana, ini pengalaman. Ana jumpain, ana datang ke rumahnya. Ana sampaikan kepada orang tuanya. Semua ada orang tuanya, ada calon istri ana. Ana sampaikan, ana mahasiswa. Ana gaji ana 800 real waktu itu. Ana nggak tahu ana bisa punya rumah sendiri apa tidak. Antum berbicara tentang antum sekarang. Besok antum nggak tahu. Antum ceritakan sama orang tua ana seperti ini. Ana kerjaan ana seperti ini, gaji ana seperti ini. Kalaupun ana menikah, ana akan kontrak rumah. Umpamanya seperti itu. Kalau bicara mobil macam-macam, wallahu alam ana nggak tahu. Antum jelaskan. Supaya keluarganya itu tidak nekan antum nantinya. Kapan beli rumah? Apalagi kan pandangan orang kan KPR. Orang menikah harus punya rumah sendiri gitu. Antum jelaskan, wallahu alam ana nggak tahu. Sehingga nggak ada yang ditutup-tutupin dari diri antum. Dan nggak usah malu. Jangan takut ditolak. Tapi antum takut diterima. Kalau ternyata antum bohong. Antum mengatakan ana gaji sekian, ana gaji sebulan 2 juta. Mama 2 juta dan ana tidak ada gaji lain kecuali rezeki yang Allah kirimkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, taib. Setelah anda menikah betul jemaah, utang numpuk. Karena bicara khidbah masih belum butuh duit banyak jemaah. Gimana prosesi khidbah? Khidbah itu artinya melamar. Setelah antum tahu, antum melamar. Afwan, ada satu hal dari ta'aruf yang perlu dilakukan, yaitu melihat calon pasangan antum. Nah, melihat nazar kepada dia. Insyaallah antum semua untuk urusan nazar sudah tahu syaratnya, antum sudah pas dengan perempuan itu,
dan antum akan menikahin wanita itu, masya Allah, hadiahnya nyampe jemaah, masya Allah. Buat antum tadi yang jawab. Barakallahu fikum. Nadhor, syaratnya nadhor itu antum sudah pas dengan wanita ini. Tinggal mau memastikan urusan wajah dan tubuhnya. Antum sudah tahu wajahnya, udah dikasih tahu dia cantik seperti ini. Cuma kan informasi dari orang tidak seperti melihat sendiri. Orang yang ngomong cantik karena dia suka sama wanita dengan tipikal seperti itu gitu loh. Ada orang terus terang yang nggak suka dengan wanita yang mukanya seperti pedang. Ada wanita itu yang tajam wajahnya, cantik dia aja. Buat orang yang suka dengan tipikal seperti itu. Tapi ada laki-laki, ana suka dengan wanita yang wajahnya oval. Melihat, ya Allah, keayuan nih, nggak cocok anak. Oh, seperti itu dia nggak cocok karena buat dia terlalu cantik umumnya jemaah. Jadi melihat nadhor. Nadhor ini bisa langsung khitbah. Nadhor, khitbah, akad nikah. Bisa sekalian. Coba kalau bicara khitbah, para ulama berbicara tergantung tradisi yang ada. Ikut tradisi. Selama tradisinya tidak bertentangan dengan agama. Ada yang nadhor itu, ada yang khitbah itu boleh pemuda itu berangkat sendiri. Jadi antum berangkat sendiri, khitbah itu diterima di masyarakat sana, yang antum lakukan itu lumrah. Tapi ada di masyarakat lain yang dianggap itu termasuk penghinaan. Ketika tidak membawa keluarganya, nggak mau, maka antum harus pelajarin. Oh kayaknya nggak bisa berangkat sendiri, harus bawa orang tua, bawa kerabat. Bahkan kadangkala ana waktu melamar itu jemaah yang ikut 13 mobil. Oh wahai, ana ngomong kan. Cuma yang mereka mengatakan seperti itu gitu loh, tradisinya agar tuan rumah merasa dihormatin dan dihargain. Jadi antum yang muda-muda harus tahu dengan tradisi yang ada. Budaya itu dihargai selama tidak bertentangan dengan agama. Ustaz, lamaran di kampung ana harus bawa kue Ustaz. Ya bawa kue antum. Selama bawa kue biasa silahkan bawa kue. Kuenya harus 7 rupa Ustaz. Waduh. Jajanan desa biasanya ya. Selama tidak ada akidah keyakinan macam-macam boleh. Tapi kalau sudah ada keyakinan macam-macam itu yang perlu dihindari. Kemudian khitbah ini bagaimana cara bicaranya? Bisa antum langsung yang khitbah, bisa diwakilkan orang. Di beberapa adat jemaah, ketika kirim lamaran, jadi ketika khitbah itu ada yang calon mempelai lakinya datang, ada yang nggak datang, keluarganya yang datang. Dalam prosesi ta'aruf dia sudah ketemu sama orang tuanya. Semuanya sudah siap, tinggal sekarang melamar. Kadang-kadang yang melamar kerabatnya aja, dianya nggak datang. Ada yang seperti itu tradisinya. Ada yang datang juga di dalam prosesi tersebut. Khitbah ada yang dengan membaca Al-Fatihah umpamanya di beberapa tempat. Makanya di adat Arab itu ada istilahnya fathah. Ana mau lagi fathah ini. Tapi ternyata memang proses-proses lamaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak ada acara tersebut. Maka dihindari. Apa yang dilakukan? Nabi SAW membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ana beberapa kali melamar buat keluarga. Ana yang diminta, Syafiq, ayo mulai. Sampaikan seperti ini kita datang untuk melamar putri kalian yang bernama Fulan bin Fulan ya. Bilal bin Rabah itu pernah bersama-sama melamar di satu kampung. Dia mengatakan, kami Bilal bin Rabah ya dari sahabat Nabi Muhammad SAW, kami datang untuk melamar putri kalian. Kalau kalian terima alhamdulillah,
Tapi kalau kalian tolak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya belum tentu antum diterima. Bilal tahu diri gitu loh. Namanya orang melamar itu bisa diterima, bisa ditolak. Jadi antum harus siap dengan konsekuensi tersebut. Setelah itu sudah diam. Nunggu jawaban dari pihak keluarganya. Biasanya ada keluarga yang mengatakan juga sama, alhamdulillahirrabbilalamin, kami sambut dengan hangat kehadiran kalian, tapi karena satu dan lain hal kita tolak lamaran kalian. Masya Allah. Itu berbesmili. Subhanallah jemaah. Tapi kebanyakan ditolak, diterima lah. Kalau sudah proses itu biasanya sudah ada lampu hijau, memang ditunggu lamarannya. Tapi dalam proses itu biasanya ada omongan tentang tanggal pernikahan. Juga membicarakan tentang mahar. Di situ sebenarnya mahar dibicarakan. Yang ketiga dibicarakan tentang biaya pernikahan. Yang menanggung biaya pernikahan itu siapa seharusnya? Laki-laki. Jadi kalau pihak perempuan mengatakan, mohon maaf ya, kita ini pernikahan ngundang 1.000 orang. Budgetnya per orang 50.000. Piro jemaah? 50 juta. Walimah tok 50 juta jemaah. Terus maharnya yang nggak usah banyak-banyak lah. Mobil nggak apa-apa. Yang 2018 nggak apa-apa. Mobil-mobil yang murahan nggak apa-apa. Tapi yang baru boleh, boleh. Jadi wanita menentukan, pihak keluarga wanita menentukan itu boleh. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan supaya tidak mahal-mahal. Wanita yang paling berkah itu aqalluhunna mu'nah, yang biayanya paling sedikit. Tapi kalau dia mengatakan enggak, saya minta maharnya 1 miliar. Antum terima enggak? Kalau antum punya fulus, masa cuma 1 miliar? Aneh ini duit 1 triliun. Sudahlah 10 miliar. Itu dibicarakan biasanya pada waktu lamaran, khitbah tadi. Dan ingat, ketika antum sudah khitbah, perempuan itu bukan istri antum, tetap orang lain. Tetap orang lain. Antum gak boleh ngobrol macam-macam dengan perempuan tersebut. Gimana kabarnya? Insya Allah. Pagi ini sarapan apa kamu? Aduh, orang lain dia masih. Jadi obrolan-obrolan yang tidak perlu. Karena di kampung kita jamaah, kalau sudah lamaran biasanya sudah keluar bersama ya, jalan-jalan bersama. Dia datang, istilahnya dulu ngapeli. Ngapel, tahu ngapeli itu ya, Bang? Istilah apel dulu ya. Apel ke calonnya dia. Ingat dia masih orang asing. Kalau sudah akad baru halal. Jadi bicara hukum khitbah, di sini Ustaz Yazid hafizahullah taala membahasnya, kemudian bicara tentang batasan melihat kepada wanita yang dipinang. Beliau juga bahas. Kemudian ada satu masalah penting dalam pinangan ini yang dibahas oleh Ustaz Yazid adalah masalah istikharah. Jadi dalam ta'aruf itu antum jangan hanya mengandalkan musyawarah saja. Antum perlu istikharah. Minta pilihan dari Allah Azza wa Jal. Di sini disebutkan doa istikharahnya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa di halaman 88, wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li, ya Allah, kalau engkau tahu ya Allah ini urusan nikah dengan fulanah ini khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri, au qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li
wa yassirhu li thumma barik li fihi. Mudahkan buat aku ya Allah, takdirkan dia buat aku, mudahkan buat aku, berkahin aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khair haitsu kana thumma ardini bihi. Minta sama Allah. Jadi kalau antum dalam proses itu dipersulit, sudah tinggalkan. Antum kan udah doa istikharah, kalau baik mudahkan, kalau buruk jauhkan. Walaupun ada tipe-tipe lelaki yang suka dengan tantangan. Ada. Kalau dia ditolak, siap, aku akan cari jalan lain. Seperti, padahal kau sudah istikharah. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ada yang sampai menzinai itu perempuan supaya mau nikah sama dia. Ya memang jauh dari takwa, dia juga mungkin gak istikharah juga, memang bukan orang baik kadang-kala. Maka hati-hati buat para akhwat ya. Godaan dari laki-laki, diajak jalan sama perempuan, sama-sama udah ngaji, kadang-kala boncengan sama dia. Ingat ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jangan sampai akhirnya menyesal di kemudian hari gara-gara pernikahannya tidak sesuai dengan syar'i. Mulai dari prosesnya sampai akad nikahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini.